Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Uighur merupakan nama salah satu suku minoritas yang berada di wilayah Xinjiang, Cina. Dengan sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, dan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, nama suku ini kerap kali disebutkan dalam pemberitaan media massa internasional akibat perseteruannya dengan pemerintah Cina. Namun di balik itu semua, terdapat fakta-fakta mengejutkan tentang suku Uighur. Selain memeluk agama Islam, suku Uighur juga ternyata memiliki kaitan erat dengan bangsa Turki. Kalian penasaran apa sajakah fakta-fakta mengejutkan di balik suku Uighur ini? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah mengejutkan. Ini yang terjadi, fakta Muslim Uighur di Cina versi dari Magenta Islam. Sejarah Islam di wilayah Xinjiang. Sahabat beriman, masuknya Islam ke wilayah Xinjiang tidak lepas dari sejarah penyebaran umat Islam itu sendiri. Bahkan masuknya Islam ke wilayah Uighur bisa dirunut hingga masa pemerintahan dinasti Umayyah pada abad ke-8. Pada masa itu Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Xinjiang, Cina. Meski demikian, kala itu hampir seluruh masyarakat Uighur masih menganut agama Buddha. Wilayah Xinjiang saat itu juga masih merupakan wilayah yang terus diperebutkan berbagai kerajaan, hingga akhirnya menjadi wilayah Kekaisaran Mogulistan. Pada abad ke-14, Kaisar Mogulistan yang bernama Tughlaq Temur memutuskan untuk masuk Islam. Dari sana, masyarakat Uighur pun berangsur-angsur menjadi masyarakat mayoritas Muslim. Meski demikian, Kekaisaran Mogulistan pun takluk kepada dinasti Qing dari Cina. Dan sejak saat itu, Xinjiang pun masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Cina. Pada masa itu, umat Muslim di Xinjiang masih bisa merasakan kebebasan beribadah dan mendapat perlakuan yang baik dari dinasti Qing. Namun, semua hal itu pun berubah pada tahun 1949, di mana pemerintah Cina kala itu Mao Zedong berusaha untuk membuat unifikasi budaya di seluruh wilayah Cina. Islam pun dianggap sebagai hal yang mengganggu stabilitas partai, sehingga menjadi diskriminasi yang berlangsung hingga saat ini. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berkerabat dengan bangsa Turki. Akibat migrasi bangsa Arab, Persia, dan Turki pada abad ke-10, terdapat keterkaitan erat antara suku Uighur dengan bangsa Turki. Berbagai ahli sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Uighur sendiri merupakan masyarakat yang berasal dari negeri Turki yang menyebar dan akhirnya menetap di wilayah Xinjiang. Karenanya sahabat beriman, tidak heran jika penampilan fisik orang-orang Uighur terlihat identik dengan orang-orang Turki. Bahkan suku Uighur sendiri memiliki ciri-ciri lebih mirip dengan orang Eropa atau Arab pada umumnya. Mereka memiliki hidung mancung, berbadan tinggi, bermuka lonjong, dan berkulit putih kemerahan. Bukan cuma itu saja, beberapa pihak pun beranggapan bahwa wanita-wanita dari suku Uighur merupakan salah satu dari yang tercantik di seluruh dunia. Salah satunya sebut saja Dirlaba Dilmurad, yang merupakan aktris kenamaan Cina yang juga berasal dari suku Uighur. Kerap berkonflik dengan pemerintah. Sahabat beriman, terdapat kurang lebih 20 juta penduduk Muslim di negara Cina. Namun pemberitaan media kerap kali menyebutkan bahwa suku Uighur kerap mendapat tekanan lebih besar dari pemerintah Cina. Meski suku Uighur merupakan bagian dari masyarakat Cina, namun masyarakat Uighur sendiri lebih menganggap diri mereka memiliki budaya yang sama sekali berbeda dengan Cina. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa suku Uighur memiliki kedekatan dengan bangsa Turki. Maka suku Uighur pun lebih memilih untuk mengidentifikasi mereka sebagai masyarakat Turki atau Turkistan Timur. Karena itulah pemerintah Cina pun kerap menganggap suku Uighur sebagai kelompok ekstremis.
Belum lagi terdapat anggapan bahwa pemerintah Cina kerap menganggap praktik keagamaan umat Islam sebagai perilaku yang menunjukkan ekstremisme dan ancaman bagi loyalitas partai. Berbagai isu juga menyebutkan bahwa Muslim Uighur kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah di Cina sana. Bagaimana Islam memandang konflik ini? Sebagai umat Islam tentunya kita berharap bahwa ketegangan antara kedua pihak bisa mereda dan kedua pihak dapat kembali hidup berdampingan dengan damai layaknya di masa-masa silam. Bagaimanapun, perbedaan budaya selayaknya tidaklah menjadi penghalang bagi sesama umat manusia untuk saling menyayangi satu sama lain. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan hal ini di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.